Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Kita masih di pembahasan Dawabit Ta'arud bainal Jarh wa Ta'dil. Dan di poin kemarin itu terakhir masalah riwayat yang dikeluarkan, rawi yang dikeluarkan oleh Syekhon atau salah satunya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal qismu tsani alladhi akhraja lahum fi syawahidi wal mutaba'ati wat ta'liq. Dan pembagian yang kedua, apa yang keduanya itu memasukkan untuk mereka pada syawahid dan pengikut-pengikut dan ta'liq. Jadi ada dikeluarkan oleh Syekhon bukan di usul istidlal, tapi di mana? Di syawahid, mutaba'at dan at-ta'liq. Kadang mereka sebutkan secara ta'liq tanpa sanad. فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل للتعديل هذا الإمام ولا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقوله يقده في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة لأئمة على الجرح mutafawitatun minha ma yakdahu minha ma la yakdahu. Maka hal ini bertingkat-tingkat derajatnya terhadap siapa yang dikeluarkan darinya di antara mereka pada dobat dan selainnya bersama terhasilkannya nama sidik untuk mereka. Iya. Mereka ini kalau yang seperti ini bertingkat-tingkat. Paham kan? Bertingkat-tingkat. Seperti yang disinggung kemarin, belum tentu sahih lidatihi, kan begitu. Bertingkat-tingkat. Ada yang hasan, tapi ada yang hasan terus sahih ligoiri. Kan belum bilang bertingkat-tingkat kalau dalam masalah syawahid dan mutaba'at. Derajatnya. Ada yang dikeluarkan untuknya dari mereka dalam dobat dan selainnya. Tapi keluar dari dobat bersamaan dengan itu terjadi namanya apa? Isim sidik lahum. Artinya rawi yang disebut oleh Bukhari Muslim dalam ta'liq, syawahid ataupun mutaba'at, ya paling rendah adalah sodo. Paham maksudnya dah? Ya, dalam dobat betul. Ada yang khafifud dobat, tapi dalam nama sidik tetap masuk nama basi sidik. Dan ketika itu apabila didapati selain imam pada salah satu dari mereka itu celaan, maka celaan tersebut lawan dari ta'dil pada imam ini. Maka tidak diterima riwayatnya kecuali menjelaskan sebabnya. Paham tak? Kan gini tak? Ada rawi dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, cuman bukan di usul istidlal. Kan ketika dia keluarkan itu sudah ta'dil dah, dimnan. Terkandung di dalamnya ta'dil. Kalau ada menjar, sekarang kalau ada ta'dil mujmal, kemudian ada menjar, diterima nggak jarnya? Paham pertanyaan kita? Diterima nggak jarnya? Kita jawab apa? Diterima kalau mufassar. Kan begitu kan sebelumnya? Kalau ada ta'dil, kemudian ada jarnya diterima kalau jarnya apa? Mufassar. Sehingga kalau ada dari rawi Bukhari Muslim, jadi syawahid dan mutaba'at, kemudian ada menjarnya. Kalau jarnya mujmal, kita nggak terima. Dipahami ini kan? Tapi kalau jarnya mufassar, kita terima. Terima. Bukan berarti langsung antum nanti doibkan hadis di Bukhari atau di Muslim. Kan Nabi, kan gini, itu kan jadi syawahid. Syawahid itu kan bisa didukung oleh asal istidlal. Paham maksudnya? Dipahami nih. Jadi ini syawahid menjadi kuat karena adanya yang asal tadi. Paham kan? Berarti ini yang syawahid yang dikeluarkan oleh Bukhari. Syawahid yang dikeluarkan oleh Muslim berarti sahih ligoiri, betul doib, tapi kan jadi sahih ligoirihi, ya kan? Hasan, iya jadi sahih ligoiri. Anda paham ini? Betul. Jadi kalau ada yang kritik, betul. Ini hadis dalam Muslim doib, tapi kan ada cari dulu asal pendalilan Muslim. Kita harus buka dulu kitab Sahih Muslim.
belum sebutkan sebagai syawahid atau usul istilah. Dan rata-rata dikritikan adalah di mana? Di syawahid dan mutabaat. Kan mereka memang agak turun syaratnya kalau di syawahid dan mutabaat. Jadi harus diperhatikan itu. Terus? Dan menjelaskan keburukan yang mencacati adalah seorang rawi dan para dobatnya secara mutlak atau para dobat untuk kabar tertentu. Karena sesungguhnya sebab yang membawa untuk kepada imam atas sejarah itu bertingkat-tingkat. Di antaranya apa yang ada padanya keburukan dan di antaranya apa yang ada yang mencacati. Ada yang mencacati dan di antaranya ada yang tidak mencacati. Paham tak? Jadi kenapa alasannya kalau ada menjarah rawi syaikhon, rawinya syaikhoin, kenapa kita harus mencari apa? Sebabnya karena kan para imam dalam menjar itu kan berbeda-beda juga. Kadang ada imam menjar tidak qot'i, tidak mencacati yang diajar. Kadang juga ada imam menjar tapi betul-betul qot'i. Paham tak? Misalnya diajar ini rawi ini, ternyata karena tidak bertemu, misalnya, itu kan qot'i. Jadi perlu kita tahu dulu apa sebab jarnya. Terus selesai masalah yang ke-11 kemarin. الثاني عشر تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من الألفاظ الجرح والتعديل ومن ذلك قول يحيى بن معين فلان لا بأس به يعني ثقة. Masya Allah. Memperhatikan istilah-istilah para imam terhadap apa yang mereka menggunakan dari lafaz-lafaz jarh dan ta'dil. Ini juga penting. Kalau antum masalah membahas jarh wa ta'dil mutaqaddimin, sebelum kita masuk di lafaz, sebelum masuk di jarh atau di ta'dil, perhatikan dulu lafaz-lafaz yang mereka pakai. Kalau imam ini bilang begini, apa maksudnya? Lah, harus antum tahu itu. Iya, jangan, karena beda kadang bilang la ba'sa bih di ulama lain, ulama yang lain lagi beda penggunaan. Jadi perhatikan apa? Istilah yang digunakan oleh mereka dalam lafaz jar dan ta'dil. Beliau contohkan ucapan Yahya bin Ma'in. Dan di antara hal tersebut ucapan Yahya bin Ma'in fulanun la ba'sa bihi yaitu thiqah. Yahya bin Ma'in punya istilah khusus. Ketika dia bilang fulan la ba'sa bihi, ternyata itu thiqah. Kalau orang lain yang bilang ini, bah ini dhaif ini. Kalau la ba'sa bihi itu saduq. Bukan thiqah. Ada paham kan? Kalau la ba'sa bihi itu adalah dia rawi yang turun dari derajat sahih. Turun dari derajat apa? Sahih. Dipahami ini kan? Tapi Yahya bin Ma'in punya istilah khusus. Dia bilang fulan la ba'sa bih, ternyata yang dia maksud apa? Thiqah. Tidak masalah dengannya. Ternyata thiqah. Terus. Wa qawluhu fulanun laysa bi syai' yakni anna ahaditsahu qalilatun jiddan. Diperhatikan baik-baik. Ucapan juga sama, Yahya bin Ma'in. Dan ucapannya juga bahwa fulanun laysa bi syai' yaitu bahwasanya hadisnya sedikit sekali. Kalau kita dengar laysa bi syai', tidak dianggap ini. Artinya hadisnya dhaif. Tapi ternyata yang belum maksudkan adalah apa? Hadisnya sedikit sekali. Jadi bukan jar terhadap rawi. Ini adalah pengabaran kalau dia punya hadis sedikit. Dipahami ini? Ini yang antum harus tahu dalam jarh wa ta'dil. Yaitu mengenal istilah yang dipakai oleh para a'immah. وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال إذا كتبت صح أول اسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. Masya Allah. Dia sudah terangkan memang. Dan demikian pula istilah-istilah imam pada kitab-kitab mereka seperti istilah Zahabi pada kitabnya Mizanul I'tidal. Jika dia menulis sahha pada awal nama, maka dia adalah isyarat bahwasanya kepada amalan atas tausik seorang rawi. Jadi kalau sebelum nama rawi dia bilang sahha, berarti thiqah. Paham maksudnya? Jadi rawi itu adalah rawi yang thiqah. Itu istilahnya. Ini yang perlu kita baca dulu pendahuluan. Jangan langsung masuk di dalam. Kita baca pendahuluan penulis. Tidak apa-apa kan? Kadang tidak bisa dibaca itu semua buku isinya. Tapi minimal kita sudah baca pendahuluannya. Di pendahuluan itulah penulis sampaikan isinya. Istilah-istilah khususnya di dalam. Paham kan? Jadi baca dulu. الثالث عشرة قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه مثل قولهم فلان مود فإن مود بتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان أي هالك
wa bi tasydidi ma'al hamzati muaddun ay hasanul ada'i. Dan kadang berbeda-beda penunjukan lafaz-lafaz jar dan tausik karena berbedanya dobitnya. Nah, tahu dobitnya? Maksudnya harokat dan sukunnya. Paham maksudnya? Jadi lafaz jar wa ta'dil juga itu kadang berbeda tergantung dari dobitnya. Dobit daripada lafaz itu bukan dobit daripada rawi. Nah, tergantung dobit dari lafaz itu. Apakah dia bertasdid misalnya atau bersukun seperti contoh sebentar. Karena beda harokat, beda saja sukun, beda arti. Beda arti. Contoh ucapan mereka fulanun mudun, maka sesungguhnya mudun dengan diringankan itu bermakna halik. Itu mudun. Fulan mudun. Ringan, tidak ada tasdid. Maknanya apa? Halik, berarti doif ini. Dari ucapan mereka juga auda fulanun ay halik. Maksudnya dari ucapan mereka, maksudnya ini mud dari kata auda mud. Auda fulan maksudnya halik. Dan dengan ditasdid bersama hamzah yaitu muaddun yaitu hasan bagus penyampaiannya. Ya, apa hubungannya dengan muaddun dan mud? Karena hamzah yang terletak setelah dhammah juga dihapus hamzahnya. Jangan sama-sama nanti jadinya dalam dobat. Dalam penulisan sama-sama mudun nanti. Tapi bacaannya ada mudun, ada muddun. Ada mudun, ada mudun ringan, ada mudun. Kan boleh dihapus hamzahnya. Boleh dihapus hamzahnya. Iya, dalam kaidah penulisan dan dalam kaidah bacaan. Dalam kaidah bacaan. Sehingga yang membedakannya nanti di harokat dal. Dalnya di takhfif atau di tasdid. Kalau takhfif berarti halik, kalau tasdid berarti bagus. Jadi mudun tasdid berarti bagus penyampaiannya. Ya kan? Berarti itu dilihat dari dobat daripada huruf itu. Ar-rabi' asyara qad yaridu at-tawthiq wa at-tad'ifu min al-a'immati muqayyadin fala yuhkam biwahidin minha 'ala ar-rawi bi itlaqi bal bihasabi ma yaqtadiyani ma'an min jarhin wa tawthiqin. Dan telah didapati tawthiq dan telah datang tawthiq dan tad'if dari imam-imam yang dia mengqaid, maka tidak dihukumi. Jadi kadang ada a'immah tawthiq dan tad'if ada qaidnya. Misalnya dia bilang dhaif kalau dia meriwayatkan dari negeri ini. Dhaif kalau dia meriwayatkan setelah umur sekian. Jadi ada qaidnya. Ada apa? Qaidnya. Maka kalau seperti itu, maka tidak dihukumi salah satu dari keduanya itu atas seorang rawi secara mutlak. Jangan dihukumi mutlak. Artinya ketika imam bilang ini dhaif an fulan, langsung kita dhaifkan secara mutlak. Enggak boleh. Kalau qaidnya pakai qaidnya. Bahkan sesuai apa yang keduanya itu mengharuskan bersamaan dari jarh dan tausik. Wa min suwari dzalika ma yali. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Contoh yang qaid. Hamzah tausikur rawi fi ma haddatsa bihi fi baladin duna akhar. Nah, ini contoh kadang ya. Kuatnya seorang rawi ketika dia menyampaikan pada suatu negeri, tidak pada negeri yang lainnya. Nah, kalau dia sampaikan negeri ini misalnya dia thiqah. Tapi kalau di negeri lain dia tidak thiqah. Iya, bisa saja karena sudah berubah umurnya di negeri sana, sudah tua, atau terbakar bukunya, pergi negeri sana, atau dia lupa bukunya, macam-macam. Iya, terus. وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه Misal. فخلط وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم ينبط عنه وسمع يضبط فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. Dan antara tersebut keberadaan seorang rawi ketika dia menyampaikan pada suatu tempat dan tidak ada buku di sisinya, maka dia ikhtila. Maka dia campur. Hafalannya. Karena bukan lagi di bukunya. Contoh ini ya. Dia sampaikan ke rawi, sampaikan hadits di sebuah tempat, tidak ada bersamanya bukunya. Sementara dia dobatul kitabah misalnya. Ini dhaif di tempat itu kan tidak ada kitabnya. Dan ketika dia menyampaikan pada tempat yang lain dari kitabnya, maka dia dhaif. Atau keberadaannya dia itu mendengar pada suatu tempat dari syekh, maka dia tidak dhaif darinya. Dan dia mendengar pada tempat yang lain, maka dia dhaif. Nah, jadi lihat juga, kalau dia dengar dari tempat ini dhaif pada syekhnya, ketika tempat lain tidak.
Maka itu koid yang perlu diperhatikan. Contoh. Wa min amsalatihi awalan Ma'mar bin Rashid al-Azdi hadithu bil Basra fihi ittirabun katsirun lianna kutubahu lam takun ma'ahu wa hadithu bil Yaman jayyid. Masya Allah, Ma'mar ibn Rashid, ulama besar dari ulama hadits kan, Al-Azdi, dari ulama Yaman, tapi masalahnya dia ini punya dobet kitabah. Ma'mar ibn Rashid, ia punya dobet kitabah. Paham kan? Bukan dobet sodet. Hadisnya bermasalah di Basra. Dia pergi ke Basra, dia sampaikan hadis, sangat banyak masalah hadis yang dia sampaikan di Basra. Karena kitabnya waktu itu tidak bersamanya. Dia tidak bawa dari Yaman ke sana. Dia tidak bawa kitabnya dari Yaman ke Basra. Ya, dan hadisnya di Yaman bagus. Kan dia sampaikan dengan apa? Kitabnya. Dipahamkan? Jadi ini adalah tentunya pelajaran bagi kita menjadi pilihan ya. Kalau kita kuat hafalannya, alhamdulillah. Kalau tidak kuat, tulis. Ya, sebagian kita kalau tidak kuat hafalan, tidak tahu ditulis. Nanti cari, apa kemarin itu maksud deh? Tidak ditulis juga. Iya, sudah double. Tidak ada kitab, tidak ada sodat, tidak tulis juga. Saniyan qala Yaqub bin Syaibah sami'tu Ali bin Madini yudha'afu ma haddatha bihi Abdurrahman bin Abi Zinad bil Iraq ibn Zinad bil Iraq wa yasihhu ma haddatha bihi bil Madinah. Masya Allah. Berkata Yaqub bin Syaibah, saya mendengar Ali bin Madini mendhaifkan apa yang Abdurrahman ibn Abi Zinad ibn Abi Zinad sampaikan di Irak. Dan dia mensahihkan apa yang dia sampaikan di Madinah. Ya? Ketika dia sampaikan hadis di Irak, dia dhaifkan oleh Ali bin al-Madini. Bukan berarti kalau yang dia sampaikan di Madinah langsung antum semua dhaifkan, tidak. Yang dia sampaikan di Madinah tidak dhaif. Masya Allah, ahli hadis adil dalam mengkritik. Ya, itu menunjukkan mereka tidak pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu, dhaif di Irak berarti dhaif juga di mana? Di Madinah. Mereka adil. Iya. Salisan qala al-Imam Ahmad fi riwayat al-Asram Imam Abdul Razak bi Makkah min Sufyan muttaribun jiddan rawa an Ubaidillah ahadits manakira hiya min hadits Umri wa amma sima'uhu bil Yaman fa ahaditsu sihahun. Masya Allah. Berkata Imam Ahmad pada riwayat Al-Asram pendengaran Abdul Razak di Makkah dari Sufyan itu terjadi goncangan yang sangat. Dia muttarib jiddan. Hadis muttarib kalau dia dengar dari Sufyan di Makkah. Terus? Dan dia meriwayatkan dari Ubaidillah hadis-hadis yang mungkar. Dan dia dari hadis Al-Umri. Dan adapun mendengarnya dia di Yaman, maka hadisnya itu sahih. Al-Imam Abdul Razak masalah kalau dia di tempat lain. Di Yaman kuat hadisnya. Tapi di tempat lain muttarib. Nih. Tawsiqur rawi fi ma haddatsa bihi an ahli iklim duna akhar. Kuatnya seorang rawi terhadap apa yang dia sampaikan dari ahli iklim tanpa yang lainnya. Wa dzalika likaunir rawi sami'a min ahli Misr aw ahli iklim fa hafidha hadithuhum wa sami'a min ahli hadithahum wa sami'a min ahli Misr akhar aw iklim akhar falam yahfaz hadithahum. Dan hal tersebut keberadaan seorang rawi jika dia mendengar dari ahli Mesir atau ahli iklim maka dia penduduk sebuah kota ya. Mesir itu bukan Mesir. Penduduk sebuah kota. Mesir kota. Penduduk sebuah kota atau penduduk sebuah iklim tertentu, tempat tertentu, bisa juga musim tertentu. Maka dia menghafalkan hadis-hadis mereka. Dan apabila dia mendengar dari penduduk kota yang lain atau iklim yang lain, maka dia tidak menghafal hadis-hadis mereka. Tanda? Maka ini dilihat. Mana yang dihafal, mana yang tidak. Terus. Contoh. Wa min amsilatihi awalan Ismail bin Ayyash al-Himsi idza haddatha an asy-Syamiyyin hadithu jayyid wa idza haddatha an ghairihim hadithu muttaribun. Ini perhatikan dulu nanti Ismail bin Ayyash. Ini masalah ini. Jadi Ismail bin Ayyash ini al-Himsi, kalau dia sampaikan hadis dari penduduk Syam, jadi kalau gurunya adalah Syamiyin, bagus hadisnya. Tapi kalau dari selain orang Syamiyin, hadisnya adalah hadis yang muttarib. Hadis muttarib, hadis dhaif.
Contoh kedua. ثانيا فرج بن فضالة الحمصي ضعيف. فرج بن فضالة الحمصي ده ضعيف. قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. Berkata Imam Ahmad, apa yang dia telah riwayatkan dari orang-orang Syam maka hadisnya baik. Dan adapun apa yang dia riwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari maka hadisnya muttarib. Dah. Ini namanya tertentu, dilihat koidnya. Terus. Jim, tawthiqu riwayat rawi idza ja'at min tariqi ahli iklim duna akhar. Kuatnya riwayat seorang rawi jika dia datang dari jalur ahli iklim tidak tanpa yang lainnya. Wa dzalika likauni rawi qad haddatsa anhu ahli iklim fa hafidhu hadithahu wa haddatsa anhu ghairahum falam yaqimu hadithahu. Yuqimu hadithahu. Dan dari hal tersebut keberadaan seorang rawi ketika ahli iklim itu menyampaikan darinya maka mereka menghafal hadisnya. Dan adapun selain dari mereka menyampaikan darinya maka hadisnya tidak kuat. Wa min amsilatihi awalan Zuhair bin Muhammad al-Khurasani thumma al-Makki yarwi anhu ahlu Iraqi ahaditha mustaqimatan wa yarwi anhu ahlu Syami ahaditha munkiratan. Masya Allah. Dan dari contoh tersebut Zuhair bin Muhammad al-Khurasani kemudian al-Makki meriwayatkan ahli Irak itu meriwayatkan darinya sebuah hadis yang terjaga. Hadis-hadis bagus kalau penduduk ahli Irak dari sana. Terus? Dan ahli Syam meriwayatkan darinya itu hadis-hadis yang mungkar. Thaniyan Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'bi Ijma'ul Hijaziyin minhu sahihun wa fi hadithil Iraqiyin anhu wahmun kabirun. Kedua Muhammad bin Abdul Razak bin Abi Dhi'bi mendengarnya di Hijaz, pendengarannya pada orang-orang Hijaz darinya itu sahih. Dan pada hadisnya itu di Irak maka terdapat kesalahan yang besar. Paham tak? Ini yang membuat orang kadang kita tidak belajar mustalah, masalah nanti. Katanya dia doibkan di tempat lain waktu ada itu. Kenapa di sini dia sahihkan? Kalau kita tidak belajar mustalah, masalah kita akan bilang, kenapa itu? Di sana dia doibkan, sini dia sahihkan. Dia tidak tahu bahwa itu muqayyad. Doib dan tikonya apa muqayyad. Ini yang masalah di kadang dalam masalah hadits. Karena kadang juga kalau ada orang tidak tahu dia ratakan. Kapan dia kuat di sana, dia kiaskan semua. Kuat semua. Padahal ini kan ada dari rawi yang dhaif muqayyad. Dal tad'ifu ma haddatsa bihi rawi thiqati an ba'di syuyukhi. Lemahnya seorang rawi yang thiqah terhadap apa yang dia sampaikan dari sebagian syekhnya. Wa dzalika likauni rawi. Ini lucu ini ya. Lemahnya apa yang disampaikan oleh rawi thiqah ini. Tapi lemah dari sebagian yang dia sampaikan dari syekhnya. Ini lebih lagi dari tadi. Masalah ini, kenapa ini rawi thiqah baru kita dhaifkan hadisnya? Ini yang masalah. Masalahnya itu nanti di orang awam. Iya kan? Di orang-orang yang tidak tahu. Orang awam maksudnya orang yang tidak belajar mustalah. Orang yang tidak belajar mustalah. Masa dia lemahkan dari Syu'bah? Misalnya begitu. Iya, dia tidak tahu kalau Syu'bah adalah mudallis. Kan masalah begitu. Masalah yang begitu. Iya. Dia tidak paham kalau ada yang diriwayatkan dia adalah rawi yang mudallis misalnya atau dhaif di sebagian guru. Terus wa dzalika likauni ar-rawi thiqatan fi nafsihi lakin fi hadithihi an ba'di syuyukhi dha'fun bi khilafi hadithi an baqiyati syuyukhi. Dan dari hal tersebut keberadaan seorang rawi yang thiqah pada dirinya. Jadi sebenarnya dilihat pada diri rawi itu adalah rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah sebenarnya terpercaya. Tapi akan tetapi pada hadisnya dari sebagian syekhnya itu dhaif. Karena dengan berbedanya hadis berbeda ketika hadisnya dari sebagian syekh yang lain. Contoh nyata kata beliau, fa min amsilatihi awalan Jarir bin Hazim al-Basri yudha'afu fi hadithi an Qatadah. Jadi kalau antum dapat Jarir ibn Hazim al-Basri meriwayatkan dari Qatadah, dhaif hadisnya. Dhaif hadisnya. Terus Tsaniyan Ja'far bin Barqan al-Jazari
Qala al-Imam Ahmad yu'khadhu min hadithihi ma kana an ghairi Zuhri. Wa amma an Zuhri fala. Lihat deh. Kedua, Ini contoh kedua. Ja'far bin Barqan al-Jazari berkata Imam Ahmad diambil dari hadisnya apabila selain dari Az-Zuhri. Maka apabila dari Az-Zuhri maka tidak diambil hadisnya. Nah, jadi kalau dia Ja'far ibn Barqan al-Jazari mengambil hadis dari Az-Zuhri, maka hadisnya dhaif. Tapi dari selain Az-Zuhri kita terima hadisnya. Kita terima hadisnya. Terus تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفردهم. Lemahnya riwayat seorang rawi yang tidak mungkin jika dia mengumpulkan pada sanad-sanad secara jumlah dari syekhnya tanpa dia bersendiri. Selain apa dia bersendiri? Yang dia sendirikan dari mereka ya. Jadi ada itu rawi dhaif kalau dia tidak mungkin terus dia kumpulkan sanadnya. Kan karena ada model seperti paling sering yang melakukannya adalah Imam Zuhri. Az-Zuhri itu kan rawi mungkin. Rawi mungkin karena dia sampaikan hadis itu dari banyak diambil tapi dia jadikan satu. Seperti Az-Zuhri dia sampaikan hadis al-Ib kan dia nukil dari banyak yang tuduhan Aisyah berzina itu. Hadisnya dari banyak orang tapi Imam Zuhri mengumpulkan langsung dikumpulkan dalam satu konteks. Kita terima atau tidak? Kita terimalah. Az-Zuhri mungkin Imam Hafid. Dipahamkan? Imam Hafid. Kalau dari yang mungkin. Tapi kalau dari gair mungkin, ini masalah. Ketika dia kumpulkan itu malah bermasalah. Kalau dia sendirikan, fokus pada satu rawi, diterima. Diterima. Jadi kadang ada yang begitu. Dipahamkan? Iya. Tapi ingat ini yang belum katakan pada selain rawi yang mungkin. Selain yang mungkin. Kan kalau yang mungkin diambil hadisnya. Qala al-Hafidh Abu Ya'la al-Khalili dzakartu yawman ba'da al-huffadhi faqultu al-Bukhari lam yukhrij hadith Hammad bin Salamata fi sahihi wa huwa zahirun thiqatun. Faqala li'annahu jama'a baina jama'atin min ashabi Anas fayaqulu haddatsana Qatadata wa Thabit wa Abdul Aziz bin Suhaib wa rubbama yukhalifu fi ba'di dhalik. Berkata Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Khalili, dia telah menyebutkan saya menyebutkan suatu hari sebagian hufaz, maka saya berkata Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Hammad bin Salamata pada sahih dan dia adalah orang yang zuhud dan siqah. Iya dah. Kenapa Imam Bukhari tidak keluarkan hadisnya padahal beliau adalah rawi yang apa? Zahid thiqah. Maka dia berkata karena sesungguhnya dia mengumpulkan antara sekelompok dari murid-murid Anas. Maka dia berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah dan Thabit dan Abdul Aziz bin Suhaib. Semua ini kan muridnya Anas. Dia satukan. Nah, dia satukan. Dan terkadang dia menyelisih pada sebagian hal tersebut. Ini yang masalah. Ketika dia satukan murid-murid seorang guru dan dia bawakan dalam setelahnya langsung satu konteks hadis, ini malah bermasalah. Fakultu alaysa bin Wahbin ittafaqu alaihi wa huwa yajma'u baina asanidah. Fayaqulu haddatsana Malik wa Amr bin Harith wa Al-Layth bin Sa'ad wal Auza'i bi ahaditha wa yajma'u baina jama'ati ghairihim. Maka saya berkata, bukankah Ibnu Wahab mereka sepakat atasnya dan dia mengumpulkan antara sanad-sanad. Nah, ini kan masalah. Kenapa masalah Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadits Hammad ibn Salamah dalam sahihnya, sementara Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, mereka ambil hadisnya padahal kasusnya sama. Sama-sama mengumpulkan sanad dalam hadis dengan dalam banyak sanad. Iya, satu hadis dengan banyak sanad. Kenapa? Paham kan? Kenapa? Apa bedanya? Terus maka dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dan Amr bin Harith dan Al-Layth bin Sa'ad dan Al-Auza'i. Dia kumpulkan orang. Malik, Amr, Layth, Al-Auza'i. Dikumpulkan hadis
Iya, terus? dengan hadis-hadis dan mengumpulkan antara kelompok selain dari mereka. Faqala Ibnu Wahb atqana lima yarwihi wa ahfadhalahu. Ah, ini alasannya. Dah. Nah, ini alasannya. Terus? Dan dia berkata bahwasanya Ibnu Wahab itu lebih mungkin Terhadap? terhadap apa yang dia meriwayatkan dan lebih hafal darinya. Nah, itu alasannya. Jadi kalau yang mengumpulkan adalah rawi yang hafid mungkin, tidak masalah. Tapi kalau rawi yang tidak hafid mungkin, maka kita tidak terima. Qala Ibnu Rajab wa ma'na hadha anna ar-rajula idza jama'a baina hadithi jama'atin wasaqal haditha siyaqatan wahidatan. Berkata Ibnu Rajab dan makna ini bahwasanya seorang rawi jika dia mengumpulkan antara hadis-hadis dan hadis jamaah dan dia menyebutkan dalam satu konteks. Fazahiru anna lafdhahum lam yattafiq fala yuqbalu hadzal jam'u illa min hafidhin mutkinin li hadisihi. Maka yang zahirnya bahwasanya lafaz-lafaz mereka itu tidak disepakati, maka tidak sama. Maka tidak terima jama' ini kecuali dari orang yang hafiz dan mutkin hadisnya. Paham tak? Paham maksudnya? Jadi kan kadang orang itu beda penukilan karena di sana boleh meriwayatkan dengan makna, beda kata yang dipilih. Kadang seperti itu. Jadi kalau dikumpulkan malah itu kan akan menjadi masalah bagi orang yang tidak mutkin. Tapi bagi orang yang mutkin, dia kan akan bilang nanti, tapi jadi ini sama dengan hadis Qatadah, tapi dalam lafadznya dia begini. Dia akan bilang, paham tak? Dia akan bilang bahwa dalam misalnya contoh dekat pada kita adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Misalnya dia sebutkan hadis misalnya Bukhari Muslim, dia akan bilang Bukhari Muslim tapi lafadz Bukhari. Anu paham kan? Kalau ada perbedaannya, dia akan lagi bilang fi riwayatin, dalam riwayat. Dia akan keluarkan itu perbedaannya. Itu kan kalau hafid mutkin, kalau tidak hafid mutkin, dia akan satukan padahal beda. Ini masalah nanti sehingga kita tidak kuatkan. Ya'rifu ittifaq syuyukhihi wa ikhtilafuhum kama kana az-Zuhri yajma'u baina syuyukhi lahu fi hadits al-ifki wa ghairihi. Nah, ini yang paling sering mempraktikkan Imam Zuhri rahimahullah. Dan dia harus mengetahui kesepakatan syekhnya atau kesamaan lafadznya dah. Dia harus tahu. Kan kalau dia mungkin hafid mungkin dia tahu itu. Iya, dia tahu sama lafadz syekhnya dan perbedaannya. Terus sebagaimana Az-Zuhri mengumpulkan antara syekh itu mereka pada hadis-hadis antara syekh-syekhnya pada hadis dusta dan selainnya. Nah, tuduhan ifk ya, bukan dusta ya, tuduhan dusta yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin ya terhadap siapa? Aisyah. Wa kana al-jam'u baina banyak yang dilakukan ini ya. Bukan hanya itu ya, hadis Isra Mi'raj. Itu kan hadis Isra Mi'raj itu tidak satu yang menukil, banyak. Karena ceritanya banyak. Iya, tidak satu siap, tapi disatukan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, akhirnya jadi satu kesatuan kejadian padahal ada yang dikabarkan tentang ininya, tentang ini. Iya, banyak hal kemudian disatukan menjadi konteks mulai dari Nabi start dari rumahnya Ummu Hani sampai kembali apa yang dikabarkan, terus apa yang dia lihat, itu kan macam Nabi tidak menceritakan satu kali langsung begitu dari awal berangkat enggak. Iya, ada yang disampaikan di sini ininya, paham kan? Kemudian disatukan. Terus. Wa kana al-jam'u baina asy-syuyukhi yunkiru 'ala al-Waqidi wa yunkaru 'ala al-Waqidi wa ghairihi mimman la yatbat. Antum baca tadi dobito yatbatu. Kan ada kata yang fa'ila yafilu kecuali hasiban dan naima. La yatbatu hadza kama unkiru 'ala Ibn Ishaq wa ghairihi. Dan mengumpulkan antara syekh-syekh itu diingkari atas Al-Waqidi dan selainnya. Antum tahu kan Al-Waqidi, iya kan? Iya, Al-Waqidi dia tidak hafid mungkin. Kalau dia kumpulkan, ya kita ingkari. Beda Zuhri. Terus dari siapa yang tidak dhabit pada perkara ini, sebagaimana diingkarinya atas Ibnu Ishaq dan selainnya. Iya, alhamdulillah.
Sampai situ dulu. Masih ada lagi. Wow, masih cabang dari itu. Panjang dia ini. Iya, panjang di poin ini. Poin ke berapa ini? Poin ke-14 ini panjang. Yaitu tausik tad'ib dari a'imah mutaqaddimin. Iya. Tapi dia tausiknya datang cuma sesuai dengan apa? Masalah jar wa ta'dil yang dia koit dengan sebuah negeri, sebuah tempat atau dengan guru. Ini banyak. Ini masih lagi nanti ya. Berikutnya masalah ya yang mereka sampaikan tad'ib ya dari rawi masih dengan koit, masih dengan koit. Insyaallah kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Taufik hadits rawi di waktu tertentu tanpa waktu yang lain. Ini juga penting. Kadang dilihat dari waktunya, dilihat dari waktunya. Allah alam. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Subhanallah.